hear you speaking, your words they lost their meaning, and I'm so done with dealing with you. Feels like you're reaching for something I ain't seeing. Don't mean to be misleading to you. When I said we could stay friends, why'd you believe it? Being friends is something lovers just can't do. When I said maybe one day, I didn't mean it. Well, at least right now I know you're hurting. No easy way to word it. You'll find someone who's perfect for you. But it just ain't me. Don't mind if you just take me. Take back this time you're wasting and spend it on you. When I said we could stay friends, why'd you believe? Apa sih perbedaannya psikologi sama psikiater gitu? Karena kan banyak pemikiran masyarakat di luar, jadi mereka sama. Jadi kalau dari sisi psikologi itu, kalau psikolog dia adalah orang yang mempelajari perilaku manusia dari ilmu atau dari fakultas psikologi. Kita menangani perilaku-perilaku atau misalnya itu berupa gangguan atau persoalan-persoalan perilaku yang tidak membutuhkan hal-hal yang mengandung resep atau gangguan yang sifatnya biologis. Dia dasarnya adalah dari kedokteran, kemudian dia akan mengambil spesialis yaitu di bidang ilmu kejiwaan. Jadi kalau psikiater maka dia akan punya hak untuk meresepkan, membuat resep-resep dan biasanya menangani gangguan-gangguan yang sudah dasarnya adalah biologik. Jadi kalau misalnya ada gangguan-gangguan kejiwaan, tetapi dasarnya misalnya hormonalnya sudah nggak beres, ada persoalan dengan brainnya, otaknya, gitu, itu ditangani oleh psikiater. Berikutnya, masyarakat umum itu kan tahunya psikologi itu bisa baca pikiran seseorang. Bagaimana tanggapannya? Kalau kita bicara bahwa psikologi itu bisa membaca pikiran, dasarnya sebenarnya adalah kita memang dilatih untuk melakukan observasi maupun wawancara, sehingga kita akan dilatih memang untuk bagaimana supaya seseorang bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin sulit untuk terungkap oleh orang lain, tetapi kita memang dilatih bisa begitu. Bagaimana caranya supaya orang bisa share dengan nyaman, itu memang dilatih. Kemudian melakukan observasi, ada perilaku-perilaku yang memang kita percaya bahwa sebenarnya perilaku itu kan tidak hanya di isi hati dan persoalan-persoalan tidak hanya bisa terungkap melalui kata-kata saja, sebenarnya karena seluruh hal dalam diri kita itu akan mengekspresikan hal itu. Nah, sehingga di psikologi kita memang juga diajari untuk observe orang dan kita bisa mencoba memahami itu mungkin bahasa yang disampaikan melalui bahasa tubuh mereka. Maka kita juga akan menggunakan beberapa alat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada diri orang tersebut. Psikologi pun juga begitu. Alat itu bisa banyak. Alat untuk pengambilan data ya, jadi observasi, wawancara itu hanya salah satu alat untuk pengambilan data. Ada alat-alat untuk mencari data itu banyak banget, melalui tes, melalui segala macam alat diagnostika istilahnya kalau di psikologi untuk mengetahui apa hal-hal yang sebenarnya tersimpan selama ini dalam diri kita. Nah, dari situlah kita jadi tahu orang begini, tapi bukan berarti bahwa terus jadi kelihatan gini gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa psikologi seperti dukun yang seolah sudah tahu segalanya. Bagaimana pendapat Ibu tentang pemahaman masyarakat psikologi itu hanya berinteraksi dengan orang-orang yang tidak waras? Itu pemikiran yang psikologi ya istilahnya untuk masyarakat umum, karena di psikologi itu sendiri kita punya banyak sekali cabang. Ada psikologi misalnya kalau tadi mengurus orang sakit jiwa misalnya, itu memang benar bahwa di psikologi juga mempelajari, di salah satu cabang di psikologi mempelajari bagaimana menangani orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, yaitu di bidang psikologi klinis istilahnya. Tetapi kita juga ada psikologi yang lain, misalnya psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu mengelola, mempelajari hal-hal yang bagaimana perilaku manusia dalam konteks belajar. Kita juga mempelajari psikologi industri dan
organisasi. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kita mempelajari perilaku manusia ketika dia dimasukkan di dalam suatu lingkungan organisasi atau organisasi kerja, karena perilaku manusia mungkin berbeda ketika dia sebagai teman atau ketika dia harus bekerja dalam suatu organisasi sebagai partner ya, untuk mengerjakan sesuatu. Perilaku kita bisa beda karena ada tuntutan dan lain sebagainya. Ada juga misalnya psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari bagaimana perilaku individu satu orang dengan orang yang lain berdua atau satu orang dengan kelompok. Karena perilaku kita ketika ada hadirnya orang lain bisa juga berbeda. Kalau saya sendirian di kamar dengan ketika saya kemudian ada muncul orang lain, perilaku saya bisa berbeda. Nah, psikologi sosial mempelajari hal-hal ini. Bagaimana relasi antara satu dengan dua orang, kelompok antar kelompok juga ya. Sehingga misalnya kita melihat ada perang antar suku, perang antar kelompok, itu dipelajari oleh orang psikologi sosial. Nah, ini juga dipelajari oleh psikologi, jadi nggak ada dulu merasa kecewa gitu ya. Juga psikologi perkembangan misalnya. Psikologi perkembangan mempelajari bagaimana perilaku orang itu berbeda karena stase kehidupan mereka. Perilaku anak-anak dengan perilaku remaja, dengan perilaku orang dewasa, bahkan dewasa itu pun dibagi, ada dewasa awal, dewasa tengah maupun dewasa akhir. Orang lansia, perilaku mereka kan beda karena ada perubahan hormonal, ada perilaku, ada perubahan tuntutan masyarakat terhadap status mereka dengan usia-usia tertentu. Nah, itu semua mempengaruhi perilaku mereka yang mungkin berbeda. Sehingga ini juga dipelajari. Apakah ada perbedaan antara fakultas psikologi UKSW dan fakultas psikologi? Jadi jelas kalau fakultas psikologi UKSW itu kami men-sharekan atau mempelajari psikologi dasarnya dengan pendekatan lintas budaya. Selama ini ilmu psikologi itu kan memang sumbernya kan dari barat ya, jadi banyak sekali ilmu psikologi yang memang dikembangkan oleh para tokoh-tokoh dari barat. Faktanya adalah di dunia ini kan ada banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh kultur ya, kultur orang, kemudian harapan-harapan masyarakat. Nah, itu yang kemudian pada faktanya tidak semua ilmu itu berlaku universal. Teori-teori yang ada di barat ketika diterapkan di negara yang berbeda atau kultur yang berbeda tidak selalu cocok. Sehingga ada konteks etik dan etik. Itulah yang kemudian membuat Fakultas Psikologi Universitas Satya Wacana melihat pentingnya hal ini, bahwa teori-teori yang dipelajari harus juga memperhatikan dengan pendekatan kultural. Di Jawa mungkin dengan di Medan beda, kita kan multikultur ya di Indonesia ini, sehingga kita mengusung pendekatan lintas budaya ini supaya teori-teori yang kita pelajari benar-benar bisa diterapkan dalam dunia yang sesungguhnya di Indonesia, maupun kan tidak menutup kemungkinan Anda teman-teman yang di sini bekerja di luar negeri gitu ya, tapi mereka jadi tahu mana teori yang memang bisa diterapkan di Indonesia, mana yang itu berlaku universal di mana saja bisa diterapkan. Nah, itu yang saya kira kekuatan kita di sini. Kalau di psikologi sendiri Kak, sampai sekarang itu kita masih berada di dalam posisi yang belum ada kesepakatan dari keseluruhan teori yang besar yang ada. Jadi kita ada yang namanya aliran-aliran. Nah, masing-masing aliran itu berkembang sampai sekarang. Jadi kalau misalnya disuruh minta ada satu teori awal yang satu, no, ada banyak sekali aliran yang ada di psikologi. Nah, sehingga, dan untuk menjelaskannya tentu Anda butuh waktu yang lama sekali, Anda mempelajari banyak hal gitu ya. Artinya apa? Itu bukan artinya apa? Bahwa memang kalau mau tahu tentang hal itu, mari masuk ke psikologi dan kita mempelajari satu-satu, dan masing-masing punya pengikut, punya teori yang dasar-dasar riset, dasar itu semua, dan sama kuat gitu ya. Nah, itu yang ada di situ. Hizkia, mahasiswa psikologi semester tengah. Tampaknya seolah dia baik-baik saja, tidak mempunyai beban. Namun, dari sikap baik-baiknya itu, dia menutupi rasa traumanya. Ya, trauma masa kecilnya. Masa di mana orang tuanya bercerai, lalu ibunya meninggalkan Hizkia seorang diri. Tidak menganggap dia ada. Rasa terpukul dan sakitnya itu bertahan hingga saat ini. Tumbuh rasa dendam dan benci kepada seorang wanita.
Dia sangat benci mempunyai relasi sangat dekat dengan wanita. Oleh sebab itu, dia menutup diri untuk wanita. Sasa, seorang mahasiswi psikologi semester akhir yang berkonsentrasi di bidang psikologi klinis. Walau dia berkonsen di bidang klinis, tidak menutup kemungkinan kalau dia tidak mempunyai trauma. Dia memiliki trauma yang sangat sakit hingga saat ini. Trauma masa lalunya dengan mantan kekasih. Dia mengalami abusive relationship. Dahulu, luka verbal dan fisik sudah dia rasakan. Oleh sebab itu, ia menutup sangat rapat hingga tak ada seorang pria baru yang masuk ke dalam hidupnya. Di suatu sore yang mendung, Sasa baru menyadari kalau dompetnya hilang. Dia mencari-cari dompet hingga ke semak-semak. Padahal dompetnya ada di depan Hizkia. Tetapi Hizkia tidak mempedulikannya dan tidak membantunya. Sasa semakin kebingungan untuk mencari dompetnya. Tak lama kemudian tergeraklah hati Hizkia. Ia memberikan dompetnya kepada Sasa. Setelah Hizkia memberikan dompetnya, Sasa terkejut bahwa dompetnya ditemukan oleh seorang pria. Karena rasa takutnya itu, Sasa berlari meninggalkan Hizkia. Ia tidak memperdulikan Sasa kalau dia tidak berkata terima kasih kepadanya. Karena menurutnya, wanita itu sama busuknya dengan ibunya, meninggalkannya begitu saja tanpa satu kata pun. Mereka kembali dipertemukan di sebuah gedung psikologi. Sasa yang tak enak hati tidak berkata terima kasih kepada Hizkia. Ia memberanikan diri untuk berbicara kepadanya. Maaf ya, kemarin aku gak sempat bilang makasih. Tapi makasih banget buatnya kemarin dan Kamu gimana kemarin PKS-nya? Bisa? bisa. Kamu gimana? Aku nggak tahu, aku susah banget. Aku sampai yang jawab tuh ngarang banget. Nih kayak gini aku. Mana yang susah? Nih yang nomor 1, nomor 2 tuh kayak aku. Kamu yang minggu kemarin itu kan? Ya, aku cuma mau bilang, aku ngehargain permintaan terima kasih kamu. Marsha, jam berapa nih? Ayo kita buka. Oh iya, Cia, aku duluan ya. Duluan ya. Bye. Oke, bye. Oke. Nama kamu? Aku Hizkia. Aku Sasa. Kamu semester berapa? Aku udah 7. Habis magang. Oh, udah. Mereka mulai membuka diri dan membuka relasi pertemanan. Mengapa mereka bisa membuka diri dan membuka relasi pertemanan? Karena pilihan mereka ada dua. Saya harus bertahan seperti ini, atau saya harus keluar dari trauma masa lalu ini. Dan mereka memilih keluar dari trauma masa lalu yang kelam itu. Pilihan yang mereka putuskan karena mereka harus mampu memaafkan orang lain. Jika mereka merasa tidak bisa memaafkan, mereka akan terus tidak mempunyai relasi dengan orang lain dan akan mengganggu masa depannya. Lalu, sebagai seorang psikologi, harus mampu mengobati psikis diri sendiri sebelum mereka mengobati orang lain. Teori apa ya, karena semua penting ya, tidak ada yang apa yang harus dipelajari. Cuman satu saja yang kemudian menjadi catatan, karena tentang forgiveness, tentang pemaafan atau happiness dari Martin Seligman itu penting. Kenapa? Karena setiap individu itu hidup dengan terlukanya dia, dengan kesakitannya dia. Nah, ketika orang itu tidak bisa memaafkan dirinya, relasi dia dengan orang lain, dengan masa depannya dia akan menjadi terganggu kayak begitu. Dan saya pikir pemaafan itu baik kayak gitu.
Saya pikir teori pemaafan dan teori happiness itu baik untuk dipelajari, yang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini saya juga belajar dari pengalaman hidup saya dan kemudian saya menerapkan prinsip itu di dalam hidup saya, dan saya pikir itu benar-benar menghidupi saya sampai hari ini. Kayak gitu. Artinya saya bisa kembali itu juga karena saya belajar tentang happiness, saya menghidupkan happiness yang hanya dulunya sebatas teori dan orang cuma ngomong tentang happiness dan forgiveness. Saya kembali, oh iya ternyata itu memang benar, dan saya mengalaminya secara langsung. Gilbert, mahasiswa yang menurut orang-orang sangat cupu dan sering tertindas. Ia selalu tidak semangat dan selalu waspada jika sedang berada di kampus. Karena Gilbert adalah korban bullying seniornya. Gilbert yang melihat dua senior ini di lorong langsung ketakutan dan bingung harus lari atau diam saja. Lalu dua senior ini ingin pergi makan, tetapi sayang mereka tidak memiliki uang. Kebiasaan yang mereka lakukan jika tidak memiliki uang adalah memalak adik tingkat. Gilbert yang tidak sempat lari karena dua senior ini sudah melihat Gilbert. Sini. Lihat. Itu, kenapa lo? Cepetan. Karena cepet. Lama banget sih. Sini. Kosong. Apaan sih itu? Ini tuh buat makan. Kejahatan gak cukup. Apaan sih? Apa? Sini. Gak ada apa-apa. Apa di mana? Bisa. Oh, apa diem? Iya, lo ngelawan berarti. Gua dapat makan tuh, lumayan kan buat nyemil kan. Ini dong. Lu apa? Kalian nih lumayan kan buat beli dari sini. Ya burjo lah, lu udah beli langsung. Hei, ngapain? Lu ngapain? Bully nih. Wah, Bully. hebat ya. Hebat loh. Guys, hebat loh mereka. Iya. Hebat loh mereka. Bully dia nih. Wah. Balik aja, balik. Yuk, balik yuk. Malah. Urusan lo apa, Pak? Ikut campur. Urusanku. Karena kalian ngebully. Bully doang, coba. Bully. Mau nggak kalian aku lapor rektor? Berani nggak? Sekali lagi ya, kalau aku sampai lihat lagi kalian ngebully, lihat akibatnya. Ya yuk, pergi. Lihat seseorang sedang dibully, kita harus berani menghentikan mereka, rangkul dan lindungi korban bullying. Karena jika tidak, korban tersebut akan mengalami depresi dan dapat berakibatkan korban tersebut bunuh diri. Beri tindakan tegas kepada pelaku bullying, karena mereka dapat menghancurkan masa depan seseorang. Be kind to everybody. Everyone has their own battle. Di sosial itu, kalau orang yang melakukan kesalahan pasti akan merasa bersalah. Ada perasaan. Ada rasa bersalahnya sedikit walaupun sedikit. Di sana kamu melakukan kesalahan, ada yang semakin menjadinya dalam artian dari kelas tapi menjadi kelas kakak. Ataupun mungkin ada yang merasa bersalah, ujung-ujungnya dia ya emang tidak melakukan itu.
nggak melakukan kejahatan itu, tetapi melakukan kejahatan yang lain. Jadi berbeda. Nah, kamu udah makan belum? Belum. Mau makan nggak? Ayo, lanjut kirim. Makan di mana? Oh, di kantin aja. Oh, kantin sebelah. Syah, aku kayaknya mau resign deh. Emang kenapa mau resign? Kayaknya aku udah nggak nyaman di sini. Terus rumahku jauh dari perusahaan kan. Terus juga fasilitasnya, gajinya nggak cukup buat aku sekian. Terus si Skia tuh dia suka nyuruh aku. Padahal kerjaannya jadi nggak bener, masa nyuruh aku. Selamat siang, Bu. Siang. Jadi gini, Bu, teman saya ini dia katanya mau resign. Kenapa? Karena jarak dari rumah ke kantor itu jauh. Terus juga gaji di sini tuh tidak mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Terus juga fasilitas di sini kurang memenuhi saya, Bu. Terus juga ada teman yang suka ngatur-ngatur, Bu. Jadi aku kayak merasa tertekan seperti itu. Jadi aku pengen resign aja. Emang siapa yang ngatur-ngatur kamu? Ada lah, Bu, satu teman. Namanya si Skia itu. Kalau menurut saya ya, kamu itu kinerja di sini tuh bagus. Jadi nggak perlu resign. Tapi jarak tempuhnya juga jauh. Dari rumah ke perusahaan juga cukup jauh, Bu. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Kalau bisa kamu ngekos dekat kantor aja. Di rumah saya juga masih punya orang tua. Saya juga ada nenek, ada adik, jadi yang harus saya jaga. Kalau menurut saya lebih baik Anda pikirkan dulu untuk resign. Terus ada lagi yang mau diomongin Tadi masalah itu, Bu, Skia itu loh, Bu. Dia kan suka ngatur-ngatur saya di kantor. Jadi saya merasa tertekan. kalau gimana kalau kamu komunikasi lagi sama dia, soalnya dia orangnya memang seperti itu dan dia butuh komunikasi yang baik gitu. Ya nanti kalau saya ketemu Skia coba saya omongin kembali ya, Bu. Kamu jangan resign ya nanti saya pikirkan kembali dia, pikirkan kembali. Soalnya kinerjamu bagus loh, sama kayak Marsha juga kinerjanya juga bagus. Kalian tuh berdua bagus gitu. Kalian udah makan belum? Ini tadi mau ke kantin. Oh, oke. Ya sudah, kami ke kantin dulu ya, Bu. Terima kasih atas solusinya. Ya, sama-sama. Miss you. Makan yang banyak ya. Ya. Jadi psikologi industri itu dimana karyawan itu kerja di sebuah tempat, terus habis itu mereka nerapin tentang psikologi, ilmu disiplinnya dipakai. Jadi dia bakalan memperhatikan tentang hak-hak karyawan tuh kayak apa gitu, nggak sebatas karyawan dipekerjakan digaji udah. Tapi kalau dari psikologi kan kita memperhatikan mereka tuh apa toh hak-hak, tanggung jawabnya, terus menempatkan karyawan di posisi yang tepat. Mereka ngasih surat itu ex interview. Nah jadi psikologi tanya-tanya kenapa kok kamu keluar, buat apa. Jadi kan nanti dituliskan. Nah itu juga berguna buat perusahaan, buat apa. Jadi buat evaluasi perusahaan gitu loh. Kenapa kok karyawanku keluar ya, perusahaanku kurang apa gitu. Manfaat psikologi kan gali kan, ada interview, ex interview.
Gonna send a flood, gonna drown a mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me.